ini kita akan belajar bab yang baru, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Pada bab ini, kalian akan mempelajari 4 subbab. Yang pertama yaitu klasifikasi materi, sifat-sifat materi, pemisahan campuran, dan perubahan materi. Oke, materi yang pertama yaitu klasifikasi materi. Apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi materi? Pada dasarnya, klasifikasi materi yaitu segala sesuatu yang memiliki massa dan mampu menempati suatu ruang. Klasifikasi materi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah zat padat, zat cair, dan juga gas. Ketiga hal ini memiliki perbedaan. Apa aja? Jadi, materi itu dibagi menjadi 3. Ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Contohnya pada zat padat yaitu kayu dan logam. Sedangkan zat cair adalah air. Sedangkan untuk zat gas yaitu udara dan balon. Ciri-ciri zat padat, zat cair, dan zat gas bisa kalian baca sendiri. Ini merupakan perbedaan antara zat padat, zat cair, dan zat gas. Ilmuwan mengklasifikasi materi berdasarkan komposisi dan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Hari ini kita akan fokus kepada unsur dan senyawa. Selanjutnya, unsur. Apa sih yang dimaksud dengan unsur? Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat sederhana menggunakan reaksi kimia biasa. Contohnya seperti karbon, oksigen, dan juga nitrogen. Unsur sendiri dibagi menjadi 3, ada logam, non-logam, dan semi-logam. Coba kalian lihat tabel periodik kalian. Di situ ada unsur-unsur logam, non-logam, dan semi-logam. Untuk logam dan non-logam, perbedaannya bisa kalian lihat sendiri. Sedangkan untuk semi-logam yaitu unsur yang memiliki sifat perpaduan dari logam dan non-logam. Contohnya pada semikonduktor. Di sini pada unsur yang memiliki sifat semi-logam, ketika dia memiliki suhu tinggi, maka konduktor listriknya sangat baik. Konduktor itu maksudnya adalah penghantar listrik. Sedangkan ketika dia memiliki suhu yang rendah, maka dia memiliki sifat konduktor listrik yang buruk. Contohnya seperti baron. Untuk contoh yang lainnya bisa kalian baca sendiri di tabel periodik yang Miss berikan pada minggu lalu. Selanjutnya senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal yang terdiri atas lebih dari satu unsur dan dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya air. Air merupakan H2O. Nah, bisa dilihat di sini H2O merupakan perpaduan dari 2 unsur, yaitu unsur H dan unsur O. Jadi H ini disebut unsur, O ini disebut unsur, sedangkan perpaduan dari kedua ini disebut dengan senyawa. Senyawanya apa? H2O. Selanjutnya ciri-ciri senyawa yaitu yang pertama
senyawa itu terdiri dari lebih dari satu unsur. Bisa dilihat di sini senyawanya terdiri dari 2 unsur. Contohnya, terus dapat diuraikan ke bentuk sederhana melalui reaksi kimia. Jadi ketika H2O ini akan kita bentuk menjadi sederhana, akan menjadi H dan O. Tapi untuk kembali ke bentuk sederhana ini harus melalui reaksi kimia. Selanjutnya, sifat senyawa berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Bisa dilihat bahwa di sini unsur penyusun H2O adalah H atau hidrogen ini merupakan gas. Sedangkan O di sini merupakan oksigen, sama juga dengan H yaitu gas. Ketika mereka menyatu, maka dia akan menjadi air. Air termasuk ke dalam zat materi, bukan gas, tetapi cair. Jadi, sifat senyawa ini berbeda kan dengan sifat unsur penyusunnya? Selanjutnya yang keempat, unsur senyawa memiliki perbandingan tertentu dan juga tetap. Oke, sekian kita belajar tentang ciri-ciri senyawa, unsur, dan juga materi.